pagi pemirsa, saya Kiki Nasution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Penyamar sebagai polisi, seorang pemuda lakukan pungli di Kota Medan ditangkap petugas. Bea Cukai Teluk Nibung Asahan amankan ratusan pakaian bekas ilegal. Lakukan coklit pemilih, KPUD Labuan Batu sediakan APD untuk 1060 PPDP. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap seorang pemuda pengangguran yang menyamar menjadi seorang anggota polisi. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita 1 unit sepeda motor dan handphone hasil kejahatan. Pelaku berhasil ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Jalan Lintas Medan Marelan. Aksi pelaku terlacak setelah salah seorang korbannya membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan. Mendapat laporan tersebut, polisi mencari keberadaan dan berhasil menangkap pelaku. Dari lokasi, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 1 buah jaket lambang Polda Sumut, 1 unit sepeda motor dan handphone yang digunakan untuk memeras para korbannya. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan mengatakan, dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian, pelaku sudah beraksi 16 kali dengan menyamar sebagai petugas kepolisian gadungan. Jadi saat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan dari unit Resum berhasil mengamankan 1 orang tersangka, di mana 1 orang tersangka ini sedang melakukan aksinya dengan modus mengaku sebagai seorang anggota polisi yang dinas di Polda. Kemudian dia mencari target atau korbannya sepasang laki-laki dan perempuan yang baru pulang dari tempat makan, kemudian dipepet, kemudian diancam dan diperas untuk dimintai uang. Sementara itu, pelaku mengatakan bahwa tindakan kejahatan ini pernah ia alami. Berawal coba-coba, ia melakukan pemerasan kepada para pengendara sepeda motor dan terus melakukan hal yang sama sebanyak 16 kali. Saya pernah juga, Pak, dikejar orang waktu keluar dari tempat makan. Terus saya diperas juga. Awalnya uangnya diambil, handphone diambil, kunci kereta saya dicampak. Jadi pas saya pulang kerja pun saya mencari orang, kebetulan pas di depan mata saya ada sepasang lewat, jadi saya buat seperti itu juga. Jadi udah berapa kali beraksi mengaku oknum polisi orang? Kurang lebih 15, tapi yang berhasil sekitar 6 orang, Pak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 368 Junto 378 KUH pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pasca dicopotnya Kapolsek Percusetuan Kompol Otniel Siaan beberapa waktu lalu, Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan mendesak proses pidana sejumlah oknum petugas kepolisian yang diduga melakukan penganiayaan terhadap saksi bernama Sarpan. Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan menilai pencopotan Kompol Otniel Siaan dari jabatannya sebagai Kapolsek Percusetuan yang merupakan langkah yang tepat, di mana dalam proses penyelidikan kasus dugaan penganiayaan saksi kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum petugas kepolisian harus segera ditindaklanjuti. Kasus penganiayaan yang dialami saksi Sarpan sendiri saat ini telah ditangani oleh Propam Polda Sumatera Utara. Sementara untuk laporan pidana yang diduga dilakukan sejumlah oknum personil Polsek Percusetuan saat ini didalami oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Selain mencopot Kompol Otniel dari jabatannya, Kapolrestabes Medan juga turut mencopot 3 perwira lainnya seperti Kanit Reskrim serta 5 personil lainnya untuk dilakukan pemeriksaan di Propam Polda Sumatera Utara. LBH Kota Medan sendiri meminta agar kasus ini jangan hanya sekedar memberikan saksi disiplin, namun lakukan pemeriksaan kepada sejumlah oknum yang ikut melakukan penganiayaan. Kita dari LBH Medan tentu berharap selain sanksi pencopotan tersebut, kita berharap agar
terhadap laporan saudara tersebut tetap ditindaklanjuti. Karena harapannya nanti ada proses hukum pidana yang fair di situ. Karena kan ini kemungkinan dengan adanya dugaan tindak penyiksaan tersebut, tentu hukuman disiplin tidak cukup begitu. Ada hukum pidana di situ kan gitu. Nah, kita harapannya nanti dengan adanya proses hukum pidana yang mungkin saja secara hukum nanti akan berakhir kepada pemecatan kan begitu terhadap beberapa oknum yang sudah diperiksa begitu. Kepala Divisi Buruh dan Miskin Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan menambahkan bahwa proses pidana juga harus diterapkan terhadap sejumlah oknum petugas kepolisian yang ikut terlibat dalam kasus penganiayaan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, bertahun-tahun lamanya masyarakat di 3 desa di Kecamatan Sosor Gadung, Kabupaten Tapanuli Tengah hidup dalam keterasingan lantaran tidak adanya akses jalan keluar masuk menuju desa atau kecamatan. 3 desa yang terisolir tersebut yakni Desa Siantar Dolok, Desa Baringin, dan Desa Huta Tombak. Ironisnya, ketiga desa ini memiliki jumlah penduduk ratusan jiwa yang bekerja sebagai petani dan berkebun. Tidak adanya akses jalan, maka hasil panen dari ketiga desa yang terisolir ini sulit untuk dipasarkan, sehingga perekonomian warga di 3 desa tersebut tidak pernah meningkat. Sebagai bentuk kepedulian akan nasib masyarakat di 3 desa yang terisolir tersebut, Tentara Nasional Indonesia melalui Kodim 0211 Tapanuli Tengah melakukan pembukaan jalan sepanjang 5,5 km. Pembukaan jalan di desa terisolir tersebut merupakan kegiatan tentara manunggal masuk desa Tapanuli Tengah yang ke-108. Dalam pembukaan jalan tersebut, sebanyak 150 orang prajurit dari Kesatuan Yonif 123 Rajawal 1 dan Batalion Zonif Medan, serta dibantu masyarakat setempat bahu-membahu memperbaiki akses jalan. Terus kekuatan yang dikerahkan Pak untuk bisa menyelesaikan target ini? Kita personil melibatkan 150 orang prajurit dari Yonif 123 Rajawali dan Batalion Jipur 1 Medan, dan juga melibatkan beberapa pendukung dari Polres, Dinas Kesehatan, radar dari Lanal untuk mendukung pekerjaan ini. Masyarakat juga ada terlibat 200 orang yang bekerja membantu kami secara bergantian. Ada kendala Pak yang dihadapi sampai saat ini? Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sangat mendukung kegiatan TMMD yang membuka akses jalan di desa terisolir tersebut. Ada 3 desa yang dari Sosor Gadong yang tidak pernah melihat mobil sama sekali ke desanya, yakni Huta Tombak, Huta Baringin, dan Siantar Dolok. Jadi ada ribuan masyarakat di sana. Yang dibuka lahan baru 1,8 km, memperbaiki kembali yang 3,7, serta memperbaiki banyak jembatan. Jadi ini total 5,5 km. Dengan adanya kegiatan tersebut akan mengurangi angka desa-desa terisolir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Barudin Simanulang melaporkan untuk Farina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kantor Bea Cukai Teluk Nibung amankan 1 unit kapal motor yang menyelundupkan ratusan goni pakaian bekas dari Malaysia di Sebaru, Kabupaten Asahan. Kapal tersebut kemudian digiring ke kantor Bea Cukai wilayah Belawan dengan pengawalan ketat oleh petugas. Inilah video amatir petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai mengamankan 1 unit kapal motor KM Doa Ibu yang mencoba menyelundupkan ratusan goni yang berisi pakaian bekas dari Malaysia. Kepala Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung 1 Wayan Saptadarma menyebutkan kejadian berawal dari informasi yang didapatkan oleh pihak intelijen Bea Cukai bahwa terdapat kapal yang membawa pakaian bekas dari Malaysia. Hasil penelusuran, petugas menemukan kegiatan pembongkaran sebanyak 14 goni pakaian bekas di daratan Sebaru, Asahan. Petugas patroli Bea Cukai melakukan penelusuran di lokasi tersebut dan menemukan 1 kapal yang dalamnya berisikan ratusan goni pakaian bekas.
Untuk tindakan lebih lanjut, pihak Bea dan Cukai melakukan koordinasi dengan petugas Satpol Air dan Lanal Tanjung Balai Asahan untuk mengamankan pakaian bekas ilegal tersebut. Bisa jelaskan Pak, jumlah balpres itu berapa yang ditemukan Pak? Pada saat penindakan di darat oleh tim patroli darat gabungan yang kami temukan sejumlah 14 balpres. Nah, dari dasar itu kami lakukan penindakan di laut, menemukan kapal beserta muatannya. Cuma sampai dengan saat ini proses pembongkaran masih berjalan di dermaga Bea Cukai di Belawan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi, sore ini bisa diketahui secara pasti jumlah muatan yang di kapal tersebut. Kini kapal motor tersebut telah dibawa ke dermaga kantor Bea Cukai Belawan untuk proses lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Memasuki tahun ajaran baru, sekolah di SMA Negeri 1 Padang Bola Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara diisi dengan kegiatan untuk meningkatkan disiplin dan membentuk karakter peserta didik baru. Memasuki tahun ajaran baru sekolah, di SMA Negeri 1 Padang Bola Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara melakukan kegiatan untuk meningkatkan disiplin dan membentuk karakter para peserta didik baru. Para siswa-siswi terlihat sudah memasuki sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Siswa terlihat telah menggunakan masker ketika akan memasuki halaman sekolah dan melakukan cuci tangan dengan sabun serta memakai hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak sekolah sebelum beranjak ke ruang belajar. Sampai saat ini pihak sekolah SMA Negeri 1 Padang Bolak masih melakukan proses pembelajaran selang-seling, di mana sebagian siswa belajar dari rumah atau daring dan sebagiannya belajar langsung tatap muka di sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padang Bolak mengungkapkan, para peserta didik yang masuk melakukan proses pembelajaran secara daring. Pihak sekolah menyediakan fasilitas data internet kepada para siswa yang melaksanakan proses belajar secara daring. Mekanisme pembelajaran yang akan kita laksanakan tetap mengikuti daripada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan mungkin akan dilaksanakan secara daring dan juga luring, yaitu secara kombinasi sesuai dengan petunjuk daripada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bagi siswa yang telah masuk ke sekolah, akan diperkenalkan tentang lingkungan sekolah, sekaligus meminta nomor telepon siswa untuk memudahkan proses belajar mengajar secara daring. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Pemkab Batubara Sumatera Utara menggelar razia masker dan rapid test, serta penyemprotan disinfektan dadakan di sejumlah tempat umum. Razia masker digelar di Pasar Sore, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, oleh Bupati Batubara bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Batubara. Masih banyak ditemukan warga maupun pedagang yang tidak mengenakan masker. Setelah diberi pengarahan, warga kemudian diberi masker gratis. Selain membagikan masker, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Batubara juga melakukan rapid test dadakan kepada sejumlah pedagang dan pengunjung pasar, serta penyemprotan disinfektan. Memberikan masker dan melakukan tes, rapid test kepada masyarakat yang ada di sekitar Desa Lalang. Kenapa kita buat di sini? Karena Kecamatan Sesuka dan Medang Deras ini mengalami pertumbuhan yang terkonfirmasi positif corona sudah mencapai 21 dari total 29. Waktu 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini drastis naik di Batubara. Dari mulai zona hijau menjadi zona kuning, kuning langsung ke merah. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Batubara telah menembus 29 kasus. Bupati Batubara mengimbau warga tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam mengantisipasi penularan COVID-19, KPUD Labuan Batu menyalurkan pelengkapan APD yang akan digunakan oleh 1.060 petugas pemutakhiran data pemilih yang melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih pada pilkada yang akan digelar 9 Desember mendatang. Guna mensukseskan tahapan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020, di tengah pandemi COVID-19, KPUD Labuan Batu, Sumatera Utara sediakan alat pelindung diri atau APD sesuai protokol kesehatan. APD ini akan disalurkan kepada ribuan petugas pemutakhiran data pemilih yang bertugas selama 1 bulan ke depan, terhitung 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang. Wahyudi selaku Ketua KPUD Labuan Batu menjelaskan, selain memberikan APD seperti masker, pelindung wajah, sarung tangan dan hand sanitizer kepada 1.060 PPDP, pihaknya juga telah melakukan rapid test terhadap seluruh petugas yang akan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit dengan hasil non-reaktif. Nantinya para petugas akan melakukan coklit terhadap 350.000 daftar penduduk potensi pemilih yang diturunkan oleh Kemendagri melalui KPU Pusat untuk dinyatakan sebagai daftar pemilih tetap pada pilkada mendatang. Ya, saat ini KPU Labuan Batu sedang melakukan pengepakan logistik untuk kebutuhan petugas pemutakhiran daftar pemilih. Jadi PPDP yang akan melakukan coklit terhadap daftar pemilih di lapangan itu jumlah 1.060 orang, dan 1.060 orang ini dibekali dengan APD, alat pelindung diri sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Jadi mulai dari maskernya, face shield, sarung tangannya, hand sanitizer kita siapkan untuk setiap APD yang akan melakukan coklit, pencocokan dan penelitian data penduduk sebagai syarat untuk terdaftar sebagai pemilih. Diharapkan 500 pemilih per TPS, coklit ini akan selesai selama 20 hari masa kerja. Namun PPDP akan mempergunakan waktu yang tersisa serta memastikan data-data ulang yang ada. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, jumlah pasien positif terpapar COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai kembali bertambah 2 orang. Masing-masing warga Kecamatan Tebing Syah Bandar dan warga Kecamatan Sebamban. Hingga kini total keseluruhan mencapai 22 orang. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 per hari Senin 13 Juli 2020, pasien positif terpapar COVID-19 mengalami penambahan sebanyak 2 orang. Kedua orang yang dinyatakan positif COVID-19 ini diantaranya berinisial RW berjenis kelamin perempuan berusia 50 tahun, warga Kecamatan Tebing Syah Bandar, seorang karyawan di salah satu wisma dan penginapan di Kabupaten Batubara. RW diduga terpapar COVID-19 setelah sebelumnya pemilik wisma tempat korban bekerja dinyatakan terlebih dahulu positif COVID-19. Sedangkan korban kedua yang dinyatakan COVID-19 berinisial YML berjenis kelamin laki-laki berusia 23 tahun, warga Kecamatan Sebamban, Serdang Bedagai. YML diketahui sudah mengalami demam sejak 3 bulan yang lalu dan sudah berobat di beberapa bidan di sekitar tempat tinggalnya. Tidak kunjung sembuh, kemudian pihak keluarga membawa korban ke rumah kerabatnya di kota Medan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit di Medan. Hasil tes PCR yang dilakukan terhadap YML pada tanggal 11 Juli lalu, korban dinyatakan positif terpapar COVID-19. Menurut juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai, Akmal AP, saat ini kedua warga Serdang Bedagai yang dinyatakan positif COVID-19 ini sudah menjalani perawatan di rumah sakit rujukan. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai juga sudah melakukan prosedur penanganan terhadap keluarga dan lingkungan tempat tinggal kedua korban. Ada tambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai dari yang sebelumnya 20 menjadi 22, ada tambahan 2. Tambahan 2 ini itu adalah dengan inisial yang pertama RW. RW merupakan seorang perempuan berusia 50 tahun, domisili di Kecamatan Tebing Syah Bandar. Yang kedua
yaitu inisial YML, seorang laki-laki berusia 23 tahun, domisili di Kecamatan Sebambang, Kabupaten Sedang Bedagai. Kedua orang ini positif COVID-19 setelah dilakukan rujukan di rumah sakit rujukan di Sumatera Utara. Dengan tambahan sebanyak 2 orang yang dinyatakan positif COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai, hingga saat ini total sudah ada sebanyak 22 orang yang dinyatakan positif terpapar COVID-19, dengan rincian sebanyak 14 orang sudah dinyatakan sehat dan sembuh, 1 orang meninggal dunia, serta 7 orang menjalani perawatan medis di rumah sakit rujukan. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.